Baik, kita lanjut kuliahnya dulu. Kemarin sampai yang ini udah beres ya. Dengan digeser ini sudutnya supaya mirip dengan ini. Nah, berikutnya saya bahas yang ini. Ini ya kayaknya standar ya, kayaknya sih. Kita coba aja. Nggak bisa diklik, bisa lagi. Hitung ini, idenya diapakan ini? Kalau limit coba dulu masukkan, kali nggak ada masalah. Oh, ini sin 2pi 0, nggak bisa. Jadi gimana? Limit tuh susahnya, idenya mau diapain dulu gitu. Ketemu soal. Ada yang cepet orang, ide. Halo, diapakan? 1 plus cos X-nya diubah, Pak. Jadi? Cos X-nya diubah jadi 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Cos X-nya. Oh, ya pakai rumus yang ini ya. Ada rumus yang sering populer dipakai yaitu cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah setengah cos 2X. Ini populer sekali. Sin kuadrat X setengah min setengah cos 2X. Dua-duanya cos ya hasilnya. Kalau tidak salah ya begitu. Sehingga yang ini saya ubah. Kenapa mau memunculkan supaya nanti ya kita lihat ya. Coba kalau limit coba aja. Saya pakai dibagi 2X. Oh ya, coba kita lihat cara saya ini ya. Oke. Begitu. Gampang ini ya, nggak usah diubah-ubah. Bener nggak? Halo, ini bener nggak? Kalau saya tanya gitu curiga salah. Pertanyaan saya tuh mau bener mau nggak, nadanya curiga supaya kalian curiga. Bener nggak? Halo, Tiara. Bener, Pak. Salah. Tuh udah dimerahin gitu, salah. Ini kemarin udah diingetin. Sin kuda dibagi kuda, jangan selalu 1. Harus dilihat dulu. Ininya menuju 0 nggak nih, 2X-nya. Ini kan kalau dihitung, bawahnya 2pi. Nggak 0. Limitnya bukan 1. Ini nggak boleh 1. Ngarang gitu ya. Bentar. Kok slide-nya jadi nggak benar? Tuh kalau nggak benar slide-nya jadi gitu. Ini dulu. Itu view-nya harus page default single page. Oke, nggak boleh ya. Jadi ini bukan 1. Jadi soal ini sepertinya mudah, enggak ternyata. Oke, kesalahannya ini tadi, yang merah nggak boleh. Ini sin ini dibagi ini ya nilainya sin 2pi dibagi 2pi. Hasilnya sin 2pi 0 dibagi 2pi, ya 0 ini hasilnya. Tapi ngitung per 0 ya nggak boleh. Cari cara lain. Oke, oh saya pakai ini ya. Tadi pakai setengahan sudut juga bisa yang saya tulis tadi di sini sebelumnya. Oke. Saya kalikan sekawan. Bawahnya menjadi apa? Dari sini ke sini. Oh, sin 2X-nya diubah jadi 2 sin X cos X. Nggak harus ini ya, caranya nggak harus ini. Ya kebetulan saya waktu bikin solusinya kepikir ini ya ini. Barusan tadi ininya mau saya buat menjadi bentuk kuadrat. Tapi ternyata di solusi seperti ini, kita ikuti aja. Kemudian ini ada faktor yang sama, nanti bisa dicoret. Enggak, ini diubah jadi sin kuadrat. Coba masih masalah nggak? Masih ya. Sin pi-nya 0. Ini juga 0. 1 min cos pi. Cos pi itu min 1. Nggak masalah ini. Yang masalah sin.
Nah, sinnya bisa dicoret sekarang. Tinggal sinnya 1. Bawahnya sekarang cos pi nggak masalah, min 1. 1 dikurangi cos pi juga 1 dikurangi min 1 nggak masalah. Ya udah hitung. Gitu ya. Oke, nggak harus satu-satunya cara ya. Tapi masalahnya kalau kita ketemu awal ini, kadang-kadang cara apapun kok gagal, mau diapain nggak ngerti gitu ya. Nah, harus banyak berlatih. Karena nggak ada formula khusus menyelesaikan limit. Oke, lanjut. Nah, ini yang pakai prinsip apit. Saya akan tulis aja lah. Lebih apa? Kadang-kadang ada soal yang perlu sambil ngomong tahapannya. Kalau langsung dibuka nggak kelihatan gitu ya. Saya pindah sini. Saya paste di sini. Limit dari ini. Ini kalau kalian kutak-katik cos per x tuh nggak bisa ya, mau diapain lagi gitu. Udah nggak jalan cos per 0 gitu. Cos per 0 tuh nggak ada ya. Tapi x kuadratnya 0. 0 kali nggak ada belum tentu 0, belum tentu 0. Mungkin 0, mungkin enggak. Nah, karena cos per x yang nggak bisa dikutak-katik, kita apit. Kalau prinsip apit itu intinya cos per x dulu ya. Kita cari pengapitnya. Ya, yang pasti cos itu min 1 sampai 1 kan. Jadi dicari yang pengapit yang rada mudah mengapit dia. Kiri kanan saya kalikan x. Aduh. Bentar. Kesel. Kiri kanan kita kalikan x kuadrat boleh ya. Karena x-nya nggak 0. Ini limit x mendekati 0. Berarti nggak 0 sebenarnya kita ngitungnya. Kecenderungan kalau menuju 0. Jadi kalau dikalikan x kuadrat itu jadinya positif. Persaksamaannya masih benar. Nggak ada yang berubah tanda persaksamaannya. Gitu ya. Kalau di ujian esai, mau nulis ini langsung juga boleh, nggak nulis dulu yang atas juga ya. Oke. Ini kan fungsinya sederhana, ini sederhana. Kita hitung limitnya. Sama untuk x mendekati 0. Limit x mendekati 0 min x kuadrat. Kita kemarin udah punya rumusnya, kalau polinom masukkan aja 0. Yang kanannya limit x mendekati 0. Kalau kita hitung menjadi 0. Nah, bersyukurlah kalau ini sama nilainya. Kalau beda ya gagal prinsip apitnya. Kalau sama, maka menurut prinsip apit di ujian kalian nggak boleh nyingkat gini, harus ditulis menurut prinsip apit. Langsung kita pakai limit yang menuju sama 0. X kuadrat cos per x juga sama dengan 0. Beres. Gitu ya. Oke. Saya terus aja ya, kalau kalian nggak nanya, saya terus. Karena saya lagi mau rada cepet. Yang ini kalian sendiri, ini kelihatannya sama. Tapi ini ada sedikit harus hati-hati. Karena ini X. Kalau kayak tadi di apit dikalikan X, kan persaksamaannya gimana? Berubah nggak? Karena X bisa negatif. Nah, 7 dan 8 mirip idenya sama. Tapi ada perlu kehati-hatian dikit. Yang ini, coba saya crop lagi. Ini ya. Sekalian aja lah. Kalian nggak tahu 4-4-nya mau saya bahas atau hanya sebagian. Saya paste di sini. Ampun kecilnya. Gedein. Oke, kita geser saja. Karena ini seperti
papan tulis seluas lautan, jadi ke bawahnya bisa scroll terus. Oke, limit ini yang ke satu ya, yang A. Berusaha dibuka mutlaknya ya, kalau ada mutlak. Kalau ada mutlak bisa dibuka mutlaknya. Jadi saya lihat gini. X kuadrat min 1 itu kalau saya buka menjadi apa? Cari nolnya dulu kayak kemarin. Ini berarti nolnya di min 1 dan 1 ya. Kalau mau difaktorkan dulu. Kemudian tandanya, saya nggak nulis tanda lagi, ini kehabisan tempat atau boleh lah. Tanda dari X kuadrat min 1. Ini plus di sini, ini min ya. Terbalik ya. Terbalik. Tandanya kalau ini plus, betul ya? Ini min, ini plus. Di sini plus. Plus. Oke, jadi intervalnya pecah menjadi 3 ya. Untuk X lebih kecil min 1, dia menjadi langsung buka. Untuk min 1 X kecil, mau ikut sama dengannya di sini boleh aja. Itu harus diminuskan. Ini kenapa ya bolpennya belebar begitu? Kemudian untuk X besar 1, dia udah plus. Oke? Kalau dibuka menjadi seperti itu. Nah, kita mau ngitung limit X mendekati 1 dari, ini saya sebut dulu fx gitu ya. Fx dari fx. Kita lihat gini. Ngelihatnya gini. Karena ini aturan fungsinya pecah, kita lihat ini di titik 1. Limitnya mau lihat di titik 1 tuh. Kenapa ya ininya hitam-hitam gitu? Kayak bolpen biasa yang bloboran. Nah, kita lihat di kiri 1 sama di kanan 1 aturan fungsinya sama nggak? Oh, di kiri 1 berarti yang ini ya. Ini lihat, X kecil 1 kalau di kiri 1. Tapi cari yang paling dekat ke 1. Ini juga di kiri 1. Di kiri min 1 kan di kiri 1 juga, tapi lihat di kiri 1 yang sedekat mungkin ke 1. Jadi berlaku aturannya yang ini. Yang di sini berlakunya min X kuadrat min 1. Yang di sini berlakunya, di kanannya berlaku yang ini. Aturannya ini. X kuadrat tambah 1. Nah, karena aturan fungsi di kiri kanan 1 berbeda, kita harus ngitungnya pakai limit kiri dan limit kanan. Kita hitung dulu ini. Ini udah. Nanti nggak bisa, hitung dulu pakai limit kiri. Pak, itu yang kanan bukan negatif, Pak. Yang X kuadrat min 1. Tanggapan bisa plus. Oh, kenapa jadi plus 1? Min 1 nggak diminuskan gitu ya. Sesuai hasilnya, betul ya. Ini tadi salah. Nah, ini waktu ngitung limit kiri, kita pakai fungsinya. Di kiri 1 berlaku aturannya ini. Jadi dipakai yang ini. Min X kuadrat min 1. Ini polinom biasa, dihitung. Ya, kebetulan 0 ya dapatnya. Waktu ngitung mah nggak usah lihat kiri kanan lagi. Ini tinggal masukin aja angka 1. Ya, angka 1. Limit kanannya dari fx sama dengan limit X mendekati 1 kanan. Di kanan 1 berlakunya X kuadrat min 1. Kalau dihitung 0 juga. Nah, dari sini baru disimpulkan. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka ini tanpa dihitung lagi, ya 0. Kalau tadi hasilnya berbeda, ini limitnya tidak ada. Begitu. Oke? Bisa? Saya mau hapus ya. Karena saya mau ngerjakan yang B. Pakai lasso aja ngehapusnya enak.
Nah, dilaso sampai sini. Oke, sekarang yang B. Limit, ambil dulu bolpennya. Limit X menuju 0, X dibagi mutlak X. Kembali kita buka mutlaknya ya. Mutlak X itu sama dengan min X untuk X yang kecil 0 sama dengan X besar 0. Nah, kalau sekarang saya sebut fx sama dengan apa? X dibagi mutlak X. Kita hitung lagi pakai limit kiri kanan. Kenapa? Karena di kiri 0 dan di kanan 0 aturannya berubah. Jadi limit X mendekati 0 dari fx. Saya hitung limit kiri dulu. Limit X mendekati 0 kiri. Dari kiri 0 berlakunya ini. Ini di kiri 0 nih, kecil 0. Min X. X-nya sih tetap, mutlaknya dibuka jadi min X. Ini dihitung biasa aja. Belum bisa dihitung, harus dicoret dulu. Jadi min 1, limit konstanta ya min 1. Limit kanannya, limit X mendekati 0 kanan, X di kanan 0 berlaku aturannya ini, yang mutlak. Limit X mendekati 0 kanan, 1, limit konstanta ya 1. Nah, ini beda. Jadi limit X mendekati 0 dari ini tidak ada. Gitu ya. Oke. Yang C sendiri, yang C fungsi floor ini juga gampang sendiri. Saya tinggalin. Boleh ditanya nanti menjelang UTS atau kapan di agak belakang gitu ya. Atau kalau kerasa sekarang nggak bisa, mau nanya juga boleh. Yang ini. Saya nggak akan gambar grafiknya. Grafiknya kalian gambar sepotong-sepotong gampang ya. Tapi saya akan menjawab hitungan limitnya. Oke, kita lihat. Ada fungsi seperti ini, ditanya limit X mendekati 0 dari fx. Coba kita lihat. Limit X mendekati 0 dari fx sama dengan limit X mendekati, harus pakai kiri kanan nggak? Boleh dihitung pakai limit kiri kanan sih boleh, tapi harus nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak? Harus tahu, jangan nebak. Nah, kita lihat ini. Karena fungsinya pasti continue, X tambah 1. Enggak ada istilah continue belum dibahas. Dan fungsi ini di 1 enggak continue dia. Di 0. Maksudnya di interval itu di interval 1 sampai 2, Pak. Enggak, bukan. Karena fungsi kiri sama kanan sama, Pak. Nah, itu yang tepatnya ya. Kita lihat di kiri 0 sama di kanan 0, tapi yang sedekat mungkin dengan 0 ya. Berlaku aturan yang mana? Berlaku aturan yang ini kan? Ini kan semua X yang kecil dari 1, ini 1 X ya. Semua yang ada di sini berlaku aturannya ini. Min X kuadrat. Kalau ngelimit di 0, berarti dari kanan pakai yang ini,
dari kiri juga pakai yang ini. Jadi ini langsung aja. Min X kuadrat sama dengan 0. Mau pakai limit kiri kanan boleh kalian gini. Ah, saya mah nggak yakin mau pakai limit kiri kanan aja gitu ya. Ya, kita lihat di kiri 0. Ini di kiri 0 berlaku yang mana? Berlaku yang ini. Di kiri 0 ini aja, di kiri 1 aja berlaku ini. Semuanya ya. Jadi boleh aja mau pakai limit kiri kanan ngitungnya gitu. Ini pakainya min X kuadrat dapat 0. Limit kanannya limit X mendekati 0 kanan, pakai kanan 0, pakai yang sedekat mungkin dengan 0 ya. Semua ini di kanan 0 nih semua tuh. Tapi pakainya yang sedekat mungkin dengan 0, yaitu aturannya ini. Min X kuadrat juga. 0 juga dapatnya. Dari sini baru nyimpulkan limitnya 0 boleh. Tapi nggak perlu sebenarnya, langsung aja pakai yang atas ini. Sekarang yang B. Limit X mendekati 1. Harus pakai kiri kanan nggak? Lihatnya gini. 1. Lihat aturan fungsinya di kiri sama di kanannya beda nggak? Jangan lihat di satunya ya. Di kiri dan di kanannya. Sama dengan satunya jangan dilihat. Jangan dilihat, malah dilihat sama mahasiswa. Beda, Pak. Beda ya. Jadi harus, mau nggak mau, harus pakai limit kiri kanan. Jadi untuk limit X mendekati 1 kiri, ini mau menjawab yang B. Tulis dulu. Limit X mendekati 1 kiri. Di kiri 1. Nih. Berlaku aturannya ini ya. Min X kuadrat saya masukkan. Sama dengan, ngitung mah biasa aja, min 1. Gitu ya. Kemudian limit kanannya. Ini yang jelas. Limit X menuju 1 kanan. Di kanannya yang sedekat mungkin dengan 1. Yaitu yang ini ya. Sedekat mungkin. Jadi aturannya adalah X plus 1. Sama dengan, ya ini hitung aja biasa, 2. Nah, karena berbeda, jadi limit X mendekati 1 dari fx itu tidak ada. Nah, yang ini lisan aja, di 2. Di 2 perlu pakai limit kiri kanan nggak? Perlu, karena di 2 di sebelah kirinya pakai aturan ini ya. Sebelah kanannya pakai aturan ini. Di 2 ini mah nggak usah dilihat. Oke, caranya kayak yang barusan terakhir. Cuma di 2. Dan aturan fungsinya pakai yang ini untuk limit kirinya, kanannya ini. Di 2,001. Koma ini maksudnya ya. Perlu pakai limit kiri kanan nggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Karena fungsi yang lebih besar dari 2 tuh 3x kurang 3. Jadi kalau misalnya ambil dari kiri, pakai itu. Dari kanan juga pakai itu, Pak. Pakai itu. 3x kurang 3. Pakai 3x min 3 ya. 3x kurang 3, Pak. Gitu. Di 2,001 saya gambarnya diperbesar pakai mikroskop elektron. Ini 2 supaya kelihatan. Di 2,001 sebelah kirinya pakai yang ini. Kan ini udah lebih besar 2. Sebelah kanannya juga pakai yang ini. Nggak usah di itu. Langsung aja. Tinggal hitung limit X menuju 2,001 fx. Langsung nggak usah kiri kanan. 2,001. Langsung 3x min 3. Tinggal dihitung masukkan titiknya. Oke, moga-moga itu memperjelas konsep limit sepihak. Nomor
Ini agak teori, saya jawab saja. Ini, yang ini tuh, ntar dulu, saya paste dulu. Copy paste ini supaya cepat gimana ya, sekali kedip keluar gitu, pindah. Nah, katanya ada fungsi terdefinisi, daerah definisinya itu dari min A sampai A-nya tentunya positif. Kemudian fx dibagi x-nya selalu lebih kecil 1. Nih, fx dibagi x selalu kecil 1. Untuk semua x yang bukan 0. Yang 0 mah nggak peduli. Ya, nggak perlu dilihat karena kita mau menghitung limit ini. Hitung limit ini gimana? Nah, saya punya ini. Fx dibagi x selalu kecil 1. Untuk semua i dikurangi, kalau dikurangi itu himpunan simbolnya ini ya. Tapi kalian nulis kalau di ujian menjawab gini juga minus biasa nggak apa-apa. Ini sebenarnya kurang himpunan tuh ini. Terus mau di gimana ini? Mau nunjukkan limit ini 0 gimana? Bukan, mau menghitung limit x menuju 0. Nggak tahu, mentok ya. Pakai prinsip apit lagi. Gimana ngapitnya? Itu udah ada pengapitnya kan? Yang kanan udah ada pengapitnya. Belum. Fx dibagi x yang ada. Saya ubah dikit. Fx dibagi mutlak x gitu kan? Mutlak A per B kan sama mutlak A dibagi mutlak B. Oke. Mana pengapit kirinya? Belum ada. Ya kayak apit ini. Ini kan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak pasti lebih besar 0 kan? Nah, saya kalikan semua ruas dengan mutlak x. Mutlak x, kanan kali mutlak x, ya tetap 0 ya. Boleh dikali mutlak x karena apa? Karena dikalikan mutlak x itu boleh karena mutlak x itu selalu positif. Ini 0 ya. Nah, dan kita nggak ngitung di 0 limit itu. Jadi ini nggak 0. Kalau 0 nggak boleh, seolah-olah dikali 0 nggak boleh. Tapi x-nya kan nggak 0. Oke. Hitung. Limit x mendekati 0 dari 0 ya 0. Yang ini ya. Yang ini limit x mendekati 0 dari mutlak x. Kalian boleh ini dihitung langsung kalau yang mutlak ya. Atau mau dibuka dulu pakai limit kiri kanan boleh. Ini akan didapat 0 juga. Kita ngingetnya gini aja, ini grafik mutlak. Nah, limitnya di 0, y-nya nilainya 0 juga gitu ya. Nah, bersyukur. Kalau gini kan menurut prinsip apit, limit x mendekati 0 sama 0. Tapi yang ditanya bukan itu, nggak pakai mutlak. Limit x mendekati 0, fx berapa? Lihat teoremanya lagi. Kemarin udah dikasih. Nah, mana ya? Kok jadi lupa? Prinsip apit. Mana sih? Nah, ini. Kalau limit mutlaknya 0, bisa nyimpulkan limit tanpa mutlaknya juga 0. Tapi hati-hati, kalau limit mutlaknya enggak 0, enggak bisa nyimpulkan yang tanpa mutlak. Enggak bisa dibalik yang kedua mah. Tapi kalau 0 berlaku bolak-balik. Jadi
saya berkesimpulan ini 0 juga. Limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya ya 0 juga. Begitu. Oke. Kalau ada yang bingung ide-idenya, ya harus berlatih. Kalau ada soal yang bisa dijelaskan, idenya diginikan, ada juga yang susah harus berlatih sendiri. Persis seperti belajar sepeda. Teorinya dikasih lengkap, pas praktek kan, nggak bisa, jatuh gitu ya. Coba lagi, jatuh. Nanti suatu hari, bisa gitu. Oh, kalau yang gini kira-kira diginikan. Kalau soal gini kira-kira digitukan. Itunya nggak bisa saya kasih tahu itu. Nggak ada caranya saya ngasih taunya gimana gitu. Makanya fisika, kimia, matematik mah kalau nggak berlatih ya nggak akan mahir gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke teorinya lagi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau nggak saya lanjut. Pada bagian ini akan dikaji perilaku fungsi bila ini namanya limit di tak hingga. Kalau di tak hingga tuh di bayangan kita X-nya tak hingga atau X-nya min tak hingga gitu ya. Begitu. Sebentar. Oke, yang masuk MS Team belum di-accept. Ya nanti saya accept abis kuliah ini kalau kelihatan. Tapi minimal kalau belum bisa masuk MS Team, lapor dulu. Jadi kalau nanti koordinator menyalahkan, ini mahasiswanya udah masuk gitu. Jangan lapornya setelah lewat waktu, setelah besok gitu ya. Karena harus ada bukti bahwa udah berusaha masuk dulu. Oke. Jadi kalau limit di tak hingga itu mengamati X-nya menuju plus tak hingga atau X-nya menuju min tak hingga. Nah, kemana animasinya ya? Oh, gini. Ini dulu. Jadi, gini. Jadi, apa kita mau ngamati ini fungsi ini? Kalau membesar terus X-nya ke kanan terus, apakah dia menuju satu nilai? Atau membesar terus? Atau osilasi? Atau mengecil terus? Gitu. Harapannya mendekati satu nilai kalau limitnya ada. Demikian juga kalau X-nya bergerak ke kiri terus. Ya. Jadi X-nya menuju min tak hingga, pengen dilihat Y-nya tuh cenderung menuju satu harga enggak? Atau mungkin berosilasi itu. Kayak sin X, kalau ke kanan terus ya turun naik di antara min 1, 1. Enggak menuju satu harga, enggak ada limitnya. Oke. Nah, konsepnya seperti ini. Saya akan lihatkan lewat animasi berikut. Baca kata-katanya nanti. Ini biasa quick time ya. Kalau baca ini pasti pusing. Tapi kalau lihat animasinya terus baca, nanti dipahami maksudnya gitu. Sebentar sabar, kita menunggu. Belum keluar juga dia. Apa dia nggak mau nongol? Oke, kita lihat ya. Ini nongol dia. Nongol kayak ongol-ongol. Nah, kita lihat dulu arti limit X menuju tak hingga. Itu apa artinya kalau kita lihat grafik ini? Kalau X menuju tak hingga, ini yang merah tuh makin mendekati setinggi L Y-nya tuh. Nah, dikatakan limitnya sama dengan L, itu artinya apa? Artinya gini, kalau kita simpangkan L sejauh epsilon ke atas ke bawah, kalau kemarin kan cari delta, ini bukan cari delta. Kita bisa mendapatkan bilangan M di sini, sehingga semua X yang di kanan M, ini X yang di kanan M, ini ya, nilai fungsinya berarti dari sini ya. Dari sini sampai ke kanan
itu akan masuk di L min epsilon, L plus epsilon. Nggak harus ngabisin ya kalau masuk tuh. Artinya Y-nya dari grafik berada di antara interval ini. Kalau epsilonnya saya kecilin, M-nya selalu ada nggak? Epsilonnya saya kecilin, segini. Ini epsilonnya. Intervalnya disempitin. Ada nggak bilangan M? M-nya dicari ini. Supaya semua X yang lebih besar dari M, nilai fungsinya, Y-nya, Y dari yang merah, mulai M ke kanan, itu harus masuk di sini. Dan itu harus berlaku untuk epsilon berapapun, sekecil apapun. Epsilonnya saya perkecil gitu, M-nya selalu ada. M-nya ini saya hitung nih ya, kalau di dalam ini, animasi ini. Dihitung, kemudian dibikin animasinya. Begitu. Jadi untuk setiap epsilon berapapun, pasti ada M. Sehingga semua X yang di kanan M, nilai fungsinya, Y-nya, masuk ke yang biru. Masuk yang biru artinya apa? Fx min L-nya kecil epsilon. Jarak Fx ke L kecil epsilon. Gitu ya. Nah, kalau berlaku begitu, maka dikatakan limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan L. Baru kita baca yang ini yang sama dengan tadi. Artinya apa? Kalau kita ambil epsilon besar 0 sembarang, kemudian disimpangkan nih dari L tambah epsilon, L kurang epsilon itu adalah ini. Nah, artinya untuk setiap epsilon besar 0, terdapat M, dicari M-nya ya. Ada M-nya. Sehingga semua X yang di kanan M berlaku ini. Nilai Fx-nya dikurangi L, nilai yang biru dikurangi yang merah, kecil epsilon. Itu arti limit tak hingga. Coba saya mau lihat ini animasi satu lagi apa ya? Oke. Nah, kalau yang ini coba kita lihat. Diberikan epsilonnya sekian. Ada nggak M-nya? Supaya semua yang di kanan M, nilai fungsinya masuk sini. Ada M-nya 0 juga boleh. Mulai titik 0 sampai titik ke kanan semua, kan nilai fungsinya masuk di yang biru. Ini yang merah ini kan semua Y-nya nggak melewati yang biru ini. Gitu ya. Mau ambil M-nya ini juga boleh. Saya ambil M-nya ini, maka semua yang di kanan M, artinya mulai dari sini, terus yang di kanan, nilai fungsinya jatuh di antara L tambah epsilon, L kurang epsilon. Ada M-nya. Saya perkecil L-nya, epsilonnya. Nah, suatu saat seperti ini. Saya nggak bisa lagi mencari M. M dimanapun, nanti nilai fungsinya ada yang nyeplos keluar tuh. Dari interval yang biru. Nah, yang ini limitnya bukan L. Karena ada sebuah bilangan epsilon di mana M-nya nggak ada. Kalau saya ambil M dimanapun, yang di kanannya itu nilai fungsinya ada yang keluar dari yang biru. Ini keluar dari yang biru. Keluar yang baru. Gitu ya. Nah, ini limitnya bukan L. Oke, itu limit tak hingga. Satu lagi menuju min tak hingga, kalian bisa amati sendiri ya. Ininya, epsilon deltanya, itu sebenarnya di ujian biasanya nggak keluar. Belum pernah berani ngujikan yang gini. Tapi moga-moga tahun ini berani, mungkin karena online nggak tahu. Yang pentingnya ini, alatnya. Teorema. Teorema ini sesuatu yang sudah dibuktikan. Buktinya dari mana? Menggunakan konsep ini. Ya. Jadi kayak kemarin membuktikan limit X kuadrat, limit X menuju 2 dari X kuadrat sama dengan 4.
Nah, itu kita kan pakai epsilon delta. Ambil epsilon besar 0, dicari delta supaya ini. Ini sama. Diakurkan dengan definisinya. Tapi saya nggak akan buktikan ini. Kita terima dengan hati yang gembira saja. Bahwa bila K itu bilangan asli, limit X, yang ini dulu lebih gampang. X menuju tak hingga 1 X pangkat K itu 0. Kalian bayangkannya gini, kalau X menuju tak hingga, ini X pangkat K, K-nya bilangan asli ya. Ini, aduh harusnya salah ini. Harusnya N yang kakinya 2 bilangan asli. Bayangkan kalau ini seolah tak hingga, K-nya misalkan 2, tak hingga pangkat 2. 1 bagi tak hingga itu nanti hasilnya 0 gitu ya. Limit, sebagai limit ya. Min tak hingga sama juga 0, meskipun misalkan K-nya 3 misalkan. Nah, kan nilainya negatif ya. Min kalau X menuju min tak hingga itu X-nya kan negatif di kiri sekali. Dipangkatkan 3, ya pokoknya ini besar sekali meskipun negatif. Mau positif mau negatif, ini kalau menuju besar sekali, bilangan dibagi besar sekali itu limitnya 0. Ini kunci untuk mengerjakan limit tak hingga. Limit di tak hingga. Kalau limit tak hingga beda lagi nanti bentar lagi. Oke, ini contohnya saya buka aja, ini ringan ngitungnya. Tentukan limit ini. Kita bawa ke bentuk ini ya, pakai ini. Jadi biasanya dibagi pangkat tertinggi. Kalau polinom bagi polinom. Bagi pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Saya bagi. Nah yang ini tadi 1 per X pangkat 1 gitu kan. Ini. K-nya 1. Yang ini ya. Yang tak hingga. Pangkat 1. 0. Oke. Jadi ini limitnya 0. Ini 1 per X pangkat 2. K-nya 2. 0 juga. Jadi 0, 0, 1. Nah, begitu aja ya. Satu lagi, ini dibagi X pangkat 3. Coba kita buka saja dengan cepat. Dibagi X pangkat 3. Ini menjadi tinggal 2. Ini 1 per X pangkat 3. Ini 1 ya. Jadi ini limitnya 0 lagi. 1 per X pangkat K. X-nya menuju tak hingga. Jadi 2. Oke, itu cepat saja. Mudah. Nah, sehubungan dengan limit di tak hingga ada pengertian asimtot datar. Gitu ya. Coba. Ini animasinya sama sebenarnya dengan yang tadi. Coba kita lihat dulu. Nanya dulu. Ini Windows 10 deh. Mana ya? Sebentar. Kok nggak muncul? Ini apa sih nama filenya? Bentar. Ini nama filenya apa tuh? Aduh, biru. Sama mata saya hampir nggak kelihatan. Oh, QuickTime. Tapi programnya nggak kelihatan. Coba yang ini. Sebentar belum keluar. Oh, ini tuh ternyata sama dengan yang tadi ya. Nah, cuma sekarang nggak mau mengamati epsilon deltanya. Mengamati ini aja. Nah, garis Y sama dengan L itu disebut asimtot datar bila limit X menuju tak hingga dari fx itu sama dengan L. Jadi kalau limit fungsinya sama dengan L, maka ini garis Y sama dengan L-nya ini disebut asimtot datar gitu ya.
Oke. Demikian juga untuk yang min tak hingga ya. Nah, tapi kalau gini grafiknya, limit X menuju tak hingga yang merah. Kalau menuju tak hingga yang merah, limit X menuju tak hingga nggak ada ya, karena osilasi ini. Ini amplitudenya tetap. Iya, Pak. Nah, ini berarti garis Y sama dengan L, bukan asimtot datar. Oke. Tentukan asimtot datar dari dua contoh di atas. Nah, coba kita lihat yang ini aja ya, yang kedua ya. Oke, yang kedua. Kalau terlalu lambat, tolong bilang. Bagian yang gini mah saya udah mahir sekali, tolong lebih cepat gitu, boleh ya. Lebih cepat saya lebih senang. Nah. Oke, jadi untuk menentukan asimtot datar, kita harus ngitung limit X menuju tak hingga dan tadi yang nggak saya sampaikan yaitu satu lagi min tak hingga. Coba lihat lagi ininya ya. Jadi limit menuju min tak hingganya L atau limit menuju tak hingganya L. Oke, baru bahas ini. Oke, sebelumnya udah dihitung limit X menuju tak hingga tadi 2. Jadi Y sama dengan 2, ingat kalau ini nilai fungsi berarti ini Y-nya. Y sama dengan 2 asimtot datar. Tapi yang menuju min tak hingganya belum kita hitung. Coba. Yang menuju min tak hingga. Kalau dihitung limit X menuju min tak hingganya kebetulan 2 juga. Jadi ke arah kiri grafiknya untuk X mendekati min tak hingga itu ke arah kiri, maka Y sama dengan 2 juga asimtot datar ya. Gitu. Nah, grafiknya ini. Ini grafiknya nanti ya, nggak perlu. Tapi ini untuk gambaran bahwa makin ke kanan, fungsinya makin mendekati Y sama dengan 2. Makin ke kiri juga mendekati Y sama dengan 2. Kebetulan ke kiri dan ke kanan menuju Y yang sama. Angkanya ya Y sama dengan 2. Nggak selalu ya, bisa beda. Asimtot ke kirinya bisa aja Y sama dengan min 1 itu. Ke kanannya Y sama dengan 2 itu bisa aja. Tergantung fungsinya. Nah, kalau grafik fungsi sin X per X. Limit X menuju tak hingga sin X per X udah pernah belum ya? Lupa saya, bentar dulu. Ini saya mau ngamati dulu ini. Limit X menuju tak hingga sin X per X. Itu akan 0. Kenapa? Ngitungnya gimana? Mau dihitung. Cara ngitungnya gimana? Kira-kira idenya. Kebayangnya ya, intuitifnya. Ini kan di antara min 1, 1. Ini membesar terus. Kalau X-nya 1 miliar kan, sin itu paling gede 1 dibagi 1 miliar. Kalau 1 triliun, ya ini tetap antara min 1, 1. Ini gede sekali. Cenderung akan mengecil terus gitu. Nah, tapi membuktikannya gimana secara hitungannya? Kalau tadi kan hanya gambaran di kepala kita. Pakai apa menunjukkannya? Halo? Disubstitusi bisa nggak, Pak? Nggak bisa, sin tak hingga per tak hingga gimana? Nggak bisa. Nggak ada ngitung dibagi tak hingga. Apit lagi. Sin X dibagi X. Tapi tandanya bisa plus, bisa min. Supaya nggak plus min, saya ginikan. Pasti lebih kecil dari 1 per X, betul? Mau kasih tanda ini nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Betul nggak? Kan ini paling gede 1. Ini paling gede 1. Seper X-nya sama saja. Kiri kanan ini seper X, ini seper X. Tapi ini paling gede 1.
Ini paling kecil min 1. Gitu. Ini X menuju tak hingga ya. Jadi saya nggak perlu tambahkan mutlak gitu. Karena apa? Karena kalau menuju tak hingga ya dari arah kanan, ke arah kanan X-nya udah positif. Nah, dihitung. Limit X menuju tak hingga min 1 per X. Kan udah ada rumusnya tadi. Ini 1 per X pangkat K, 0. K-nya 1 di sini, 1 per X. Gitu ya. 0. Limit menuju tak hingganya juga menurut rumus tadi, X pangkat K, K-nya 1, 0. Nah, saya punya kesimpulan limit menurut prinsip Apit, X menuju tak hingga dari apa? Sin X dibagi X mutlak 0. Limit mutlaknya 0. Menurut rumus di depan, tanpa mutlak juga 0. Nah, gitu ya. Oke, kita balik. Ya. Mau nanya Pak, yang di kecil, yang di sebelah kiri sin X per X yang mutlak tuh, kenapa itunya min 1 per X Pak, bukan 0? Boleh. Kan kalau boleh, mutlak betul. dikeluarin. Pengertiannya pakai 0 lebih gampang lagi ya. Tapi yang tadi juga betul kan? Boleh. Karena mutlak, artinya kalau mutlak bisa gitu ya. Tapi prinsip Apit mah sama dengannya, kalau ragu ikutin aja, aman. Kan bisa mencapai 1 sinnya. Oke, pakai ini boleh, pakai yang tadi juga betul. Gitu ya. Pakai gini masih betul juga nih. Ganti sama min 2. Tapi, ada tapinya. Ini kan betul nggak? Kalau saya hitung, limit yang di sebelah kirinya. Nah, tapi prinsip Apitnya nggak bisa kerja. Karena ini dan ini beda. Ngerjainnya mah betul. Tapi nggak menuju solusi. Karena saya nggak bisa nyimpulkan limitnya. Karena ini beda. Gitu ya. Tapi kalau pakai 0 tadi boleh. Betul, pakai 0 lebih gampang. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, kalau dilihat grafik sin X per X itu dia osilasi kayak gini. Makin lama amplitudenya makin kecil tapi plus min. Ini masih dikatakan limit X mendekati tak hingga. Tadi udah dihitung limit X menuju tak hingga sin X per X itu 0. Jadi, saya balik ke sini. Saya ngomongnya biar enak. Ini 0. Jadi, Y sama dengan 0. Hasil limitnya itu asimtot datar. Gitu ya. Jadi asimtot datar tuh ada, kalau di buku-buku kalkulus ada 2 pendekatan. Dia limitnya harus di sini 0, tapi nggak boleh memotong asimtotnya gitu. Jadi hanya boleh, nggak mau, bentar. Jadi ada buku yang bilang kalau asimtot ini, nggak boleh ini dipotong gini. Nah, kalau menurut buku teks Purcell, ini asimtot boleh dipotong grafiknya ya. Bahkan dipotong terus boleh, asal limitnya betul-betul itu nanti setinggi L. Jadi yang gini juga asimtot nih, ini asimtot datar. Oke. Sekarang, kuliah saya ketinggalan dikit. Jadi tanpa istirahat ya, langsung aja. Biar kepala kalian tambah pusing juga. Ini masih agak banyak. Harusnya selesai nih dengan 2 jam ini. Karena yang Selasa saya pakai jam tutorial. Tapi ini kayaknya bab ini hari ini nggak akan selesai. Nggak apa-apa, ketinggalan dikit nanti kita ngebut. Sebenarnya anak sipil mah dikebut juga, nilainya masih bagus. Kalau ngajar, jangan disebutin nanti marah mahasiswanya. Fakultas itu gitu ya. Ada fakultas yang lambat.
lambat, aduh, mau ngebut tetap nggak ngerti dia nanti gimana gitu. Kalau dikebut ya nggak ngerti, sedangkan sambung menyambung kuliahnya. Pokoknya kalau kebagian kelas yang lemah, pusing juga. Tapi sipil rata-ratanya masih kalah sama stay. Moga-moga tahun ini lebih. Kalau bisa lebih nanti ditraktir sama saya. Ditraktir lari di Saraga. Oke. Limit tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga tuh limit yang nilainya jadi tak hingga. Limit X menuju sekian dari fx, nilainya tak hingga. Kalau tadi, X-nya yang menuju tak hingga ya. X-nya yang menuju tak hingga. Ini bukan, nanti nilai limitnya jadi tak hingga. Jadi namanya limit tak hingga. Kalau ini limit di tak hingga yang tadi. Di tak hingga itu X-nya di tak hingga. Kalau ini nilai limitnya yang jadi tak hingga. Jadi nilai fungsinya menuju min tak hingga atau menuju, salah dua-duanya min. Copy paste ini plus ya. Kita lihat animasinya. Harus klik ini dulu. Open. Nanya lagi kalau Windows 10 teh. Opennya pakai apa? Oke, kita lihat gambarannya gini. Nah, ini kalau secara intuitif gitu, setelah gambar kita lihat kalau X-nya mendekati nilai C, C-nya bilangan tertentu, kita lihat nilai fungsinya membesar menuju tak hingga. Jangan dilihat di C-nya, kalau di C memang tingginya cuma sekian. Tapi kan limit itu nggak melihat di C. Ngelihatnya di kiri kanannya. Tapi makin dekat ke C gitu ya. Oke. Nah, apa artinya limit X mendekati C dari fx itu bernilai tak hingga? Artinya gini. Setiap setiap saya milih bilangan di sini, bilangan P, pasti saya bisa nyari interval di kiri kanan C, C-nya nggak diikutkan, sehingga semua titik di kiri kanan C itu, ini C min delta, C plus delta harus simetri. Semua yang di sini, nilai Y-nya lebih besar dari P. Lebih besar dari garis yang ini. Semua X yang di sini, nilai fungsinya di atas Y sama dengan P. Coba kita lihat yang ini. Yang kiri ini kan nilai fungsinya ini. Sampai sini. Yang di kanannya dari sini sampai sini. Kenapa nggak ngambil dari sini? Karena ini harus simetri. C plus delta, C min delta. Jadi saya nggak bisa ngambilnya sampai sini. Nanti yang ininya juga harus sampai sini. Nggak memenuhi itu ya. Nah, itu. Semua yang X-nya di hijau, nilai Y-nya kita lihat lebih besar dari Y sama dengan P. Kalau P-nya saya naikkan gimana? Ada nggak deltanya? Ada, selalu tuh. P-nya sekian, saya ambil intervalnya. Memang lebih sempit. Di interval ini, nilai fungsinya yang ini dan yang ini, mulai dari sini. Semua lebih besar P. Saya besar P-nya berapapun, deltanya selalu ada. Nah, kalau demikian berarti limit X mendekati C dari fx itu tak hingga. Oke. Yang satu lagi mungkin yang min tak hingga. Kalau yang min tak hingga itu nilainya nanti lebih kecil dari bilangan berapapun. Nah, perhatian untuk ini udahlah ya, nggak saya baca lagi. Nah, kadang-kadang menuju tak hingganya hanya sepihak. Jadi untuk limit yang nilainya tak hingga, kita biasanya bahasanya menggunakan limit kiri dan limit kanan. Ya, karena bisa terjadi dua gini. Ini kan limit kirinya ada setinggi ini. Limit kanannya tak hingga.
Oke, coba kita lihat ini, baca sebentar. Misalnya F terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C. Limit X untuk X menuju C dari kanan, saya mengeluarkannya per itu limit kiri kanannya satu-satu. Ini limit kanan tak hingga. Bila tadi untuk setiap bilangan, tadi P saya namanya, kalau di sini M. Bila saya pilih M itu di sumbu Y, pasti di sini ada delta. C dan C plus delta. Enggak kiri kanan, hanya kanannya aja karena ini limit kanan. Ini C sampai C plus delta. Di interval ini, jadi X yang hijau, nilai fungsinya semua lebih besar dari M. Tadi di animasi saya makainya P, di sini pakainya M gitu ya. Oke, ini gambaran lihat teoritisnya intuitif aja. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mendefinisikan limit kalau dari kiri. Dan kalau nilainya min tak hingga. Animasinya bisa diklik dilihat. Oke, ini saya memunculkannya sebagai limit kiri kanan untuk limit tak hingga. Tapi kalau mau nggak pakai limit kiri kanan juga bisa. Cuma lebih enak pakai limit kiri kanan. Nah, yang penting. Nggak boleh lupa. Belum. Ini sih udah ya. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama, ya sama dengan limitnya. Demikian juga untuk yang min tak hingga. Nah, yang penting ini, yang jangan lupa ini. Kalau yang atas mah nggak usah dibiruin lah. Rasanya udah nempel. Kalau limit kiri dan limit kanan sama, yaitu limitnya. Limit X menuju 0 dari kanan seper X pangkat K, K-nya bilangan asli, itu tak hingga. Loh, tadi bukannya 0 seper X pangkat K tuh? Coba. Pura-pura lupa saya. Nih, bedanya apa? Ini X menuju tak hingga. Seper X pangkat K, 0. Nginget-ngingetnya bayangkan aja kalau X-nya besar sekali, ini 1 per tak hingga, ya 0. Kalau yang ini beda, limit menuju 0. Nah, kalau ini menuju 0 dari kanan. 1 bilangan dibagi 0 pangkat K. Jadi seolah 1 dibagi 0, hasilnya tak hingga. Hati-hati kalau dari kiri. Hati-hati kalau dari kiri ini. Kalau K-nya genap, seper X pangkat K kan selalu positif. Dia menuju tak hingga. Kalau K-nya ganjil, misalkan 1 per X pangkat 3, ini selalu negatif. 1 dibagi 0 tapi negatif. Jadi min tak hingga. Ya. Oke. Nah, ini satu kunci. Nanti kita lihat ini dipakai nanti di soal, di contoh soal sebentar lagi. Dalam melakukan perhitungan limit sepihak dengan bentuk ini, bila limit Gx-nya enggak 0, tapi limit Hx-nya 0, ya, jadi pembilangnya enggak menuju 0, jadi kalau disubstitusikan yang atas enggak 0, tapi yang bawah 0. Pasti nilainya kalau enggak tak hingga atau min tak hingga. Menentukan tandanya nanti kita lihat di soal. Ya. Tapi diingat-ingat kalau ada limit, pembilangnya kalau dimasukkan angkanya bernilai 7. Tapi penyebutnya bernilai 0. Pasti udah nilainya tak hingga atau min tak hingga. Penentuan tandanya nanti kita lihat di soal. Karena saya baca dari sini nggak akan masuk, nggak kemungkinan ke kalian. Demikian juga untuk limit kiri ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini. Kalau nama nyangkut nilainya yang tak hingga, kita pakai limit kiri kanan ya. Kita lihat. Limit X mendekati 0 kiri. Ini berapa? Pakai rumus tadi yang saya bilang ini. Rumusnya. 0 kiri ya. Sorry, bentar. Terusan tuh soalnya.
Kita menghitung 0 kiri. 0 kiri berarti pakai yang ini. Nilainya jadi berapa? Ini berapa nilainya? Minta hingga, Pak. Minta hingga ya. Nah, yang saya maksudkan tadi, catatan di sini. Yang saya maksudkan catatan di sini nih, tandanya. Gini menentukan tandanya. Saya jelaskan lewat contoh ini. Ini kalau dihitung kan pembilangnya 1, penyebutnya 0. Pasti nilainya kalau enggak plus tak hingga, min tak hingga. Setelah itu kita lihat ini. X menuju 0 dari kiri, berarti di sini. Kita lihat ini hitung. Oh, ini positif. 1 mah udah jelas positif. Ini X-nya menuju 0 dari kiri. Bayangkannya X-nya yang deket ke 0 berapa ya? 0 minus 0,001 gitu. Itu kan di kiri 0. Ininya minus kan? Ini positif, ini negatif. Jadi hasilnya min tak hingga. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Limit kanannya, kita lihat bentuknya. 1 yang bukan 0 dibagi 0. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat tandanya, ini positif, ini juga selalu positif di kanan 0. Jadi plus tak hingga. Jadi limit ini tidak ada ya. Ada beberapa guru SMA yang menyimpulkan ini limitnya tak hingga. Enggak ada. Kalau kita lihat grafik Y sama dengan 1/X aja, grafiknya kayak gini. Ini dan gini. X menuju 0, ya yang kanan tak hingga, yang kiri min tak hingga. Jadi di 0 tidak ada, bukan tak hingga. Oke. Nggak usah di save. Satu lagi ini untuk menjelaskan sekalian tanda tadi. Ini. Kalau saya substitusikan, jadi kalau limit substitusikan langsung aja. Kalau nggak ada masalah ya hitung aja itu. X-nya 2. 2 tambah 1, 3. Ini 3. Ini 2 masuk ke sini 4. Minus 10 tambah 6. 0 ya. Jadi bentuknya 3 dibagi 0. Pasti hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Gitu ya. Oke. Oh, saya kecepatan ngomongnya. Di sini juga ditulis. Nah. Periksa tandanya sekarang. Kalau menuju 2 dari kanan. Yang ini rada susah, saya faktorkan dulu. X min berapa? 2 kali X tambah 3 ya. Nah, sekarang saya periksa tandanya ini. Di 2 dari kanan 2. Dari kanan 2, X tambah 1 positif jelas. X kurang 2, X-nya ada di kanan 2 nih. X-nya ada di sini di kanan 2. Jadi ini positif ya. Ini juga positif. Jadi nanti limitnya langsung aja. Oh ini dirinci di sini. Limitnya, kok minta enggak? Dulu. Ini benar tandanya? Itu ngefaktorinya Harusnya minus Pak dua-duanya. Oh. X minus 2 sama X minus 3. Oh, sorry. Yang ini ya salah ngefaktorin? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang benar ini min 3 gitu? Iya, Pak. Jadi kalau X-nya di kanan 2, ini X-nya menuju 2 dari kanan, bayangkannya X-nya tuh 2,001 gitu. Pokoknya di kanan 2. Masukkan ke sini. Atasnya positif. Ini positif ya. 2,001 dikurangi 2 positif. Ini 2,001 dikurangi 3 negatif. Jadi seluruhnya negatif. Jadi yang betul yang tulisan ini ya. Ini sebenarnya tandanya nggak harus dipisah. Satuin aja. Kayak gini. Itu akar-akarnya di berapa? Min 1, 2,
3, periksa tanda dari X tambah 1 dibagi X kuadrat min 5X tambah 6. Tentukan tandanya. Plus minnya. Kalau nggak salah min gitu. Ini plus. Ini plus. Ini min. Nah, kita lihat di kiri, di 2. Menuju 2 dari kanan, tandanya negatif. Jadi min tak hingga. Tapi referensi pertama harus ini bentuknya dulu. Bilangan dibagi 0 ya. Kalau ternyata atasnya 0 juga, nggak boleh pakai cara ini. Kalau ini 0, nggak boleh. Ini berlaku kalau atasnya nggak 0, bawahnya 0. Tinggal menentukan tandanya aja. Oke. Nggak usah di-save. Lanjut. Kamu nanya dulu, Pak. Ya, Kamu silakan. nanya dulu, Pak. Yang tadi itu bisa nggak, Pak? Itu yang 3 lebihnya sama yang di sebelah kanan sama di sebelah kirinya. Yang di sebelah kanan sama di sebelah kirinya gak usah di itu, Pak. Dicoba cuman nyoba yang di sebelah kanan. Oh, duanya memang aja. hanya di sebelah kanan 2 aja karena 2 kanan. Iya, maksudnya ini kan di sebelahnya kalau 3 kan bisa ada gitu ya. plus-plusnya juga, Pak. Ini nggak perlu saya periksa, gitu kan? Ya. Iya, Pak, maksudnya. Iya. Iya, Pak, Memang maksudnya. sepotong aja. Tuh. Makasih, Pak. Oh, iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Nah, sehubungan dengan limit tak hingga ada pengertian asimtot tegak. Kenapa ngitungnya limit kiri kanan saya? Karena ini asimtot tegak. Ini nggak saya buka animasinya, kalian buka sendiri aja. Ini asimtot tegak itu terjadi kalau salah satu dari ini berlaku ya. Kalau limit kanannya tak hingga di titik C, kayak ini, limit kanannya tak hingga, maka garis ini, garis X sama dengan C, gitu ya. Kalau dulu saya suka keliru-keliru, kalau gini, Y sama dengan C atau X sama dengan C, lihat aja polanya X mendekati C dari kanan, ini tak hingga, berarti ini, garis ini, X sama dengan C, itu asimtot tegak. Bisa juga dari kiri tak hingga limitnya. Itu asimtot tegak juga. Bisa juga ini turun gini. Dari kanan. Atau dari kiri. Salah satu aja terjadi. Ya garis X sama dengan C-nya jadi asimtot tegak. Tuh ya. Coba kita lihat yang ini. Soal yang ini. Jadi ngitung limit yang nilainya tak hingga sama asimtot tegak ya sejalan gitu konsepnya. Nah, kalau mau mencari asimtot tegak berarti mencari yang limitnya jadi tak hingga. Kalau mencari yang limitnya jadi tak hingga, kemungkinan yang penyebutnya 0 gitu ya. Tapi nggak selalu ya. Kalau trigonometri kayak tangan kan terjadinya di pi per 2 itu. Oke. Tapi ancang-ancangnya kira-kira supaya ini nilainya jadi tak hingga. Oke. Oh ya, tadi tangan juga sama aja sin per cos. Jadi nyari yang penyebutnya 0. Nah, C-nya kan belum dikasih tahu di sini, ya kita harus cari sendiri. Kita mencari supaya limit ini atau limit ini bernilai tak hingga. Bisa plus, bisa min. Untuk itu saya cari yang bawahnya 0. Faktorkan dulu, kelihatan nih calonnya di 2 dan di 3. Harus dihitung limit kiri dan kanan ya. Kenapa? Karena asimtot tegak bisa terjadi gambarnya macam-macam kayak ini. Kadang-kadang dua-duanya tak hingga, dari kiri tak hingga, dari kanan tak hingga, ya nggak apa-apa. Hitung masing-masing. Oke, saya hitung jadi limit X menuju 2 kiri, 2 kanan, 3 kiri, 3 kanan. 4 kali. 2 kiri, tadi ini bilangan yang nggak 0. Kalau saya masukkan 2 kan ini nggak 0. Menjadi 3. Tapi penyebutnya 0. Kita periksa tandanya. Kalau dari
Sebentar. Kalau dari kiri 2 di sini, bayangkannya kurang dari 2 berapa ya? 1,99 gitu. Masukkan ke sini. 1,99 ini positif. Ini negatif. 1,99 kurang 2. Ini negatif juga. Jadi seluruhnya positif plus tak hingga. Langsung aja gini, ya. Langsung aja gitu. Kemudian nggak usah pakai jalan-jalan lagi, nggak ada jalan-jalannya gitu ya. Oke. 2 kanan, bayangkan 2 ini kalau dimasukkan pembilang nggak 0, penyebut 0. Kembali kita periksa tandanya. Karena jadi tak hingga. Bayangkan 2 kanan tuh 2,1 atau 2,01. Atas positif, bawah yang ini negatif. Positif 2,01 kurangi 2. Yang ini 2,01 dikurangi 3 negatif. Jadi seluruhnya negatif. Demikian juga gitu ya. Sebenarnya ya dengan ini aja ini udah jadi asimtot tegak. Cuma gambarnya nanti kalau menggambar grafik ini di 2 asimtot tegak dari arah kiri. Jadi ini dari arah kiri asimtot tegak. Tadi yang kedua nilainya min tak hingga dari arah kanan asimtot tegak juga, tapi menuju min tak hingga gitu ya. Nanti aja untuk menggambar grafik tuh. Yang 3 kita periksa juga, dapatnya gini. Jadi asimtot tegak juga dari kiri maupun kanan. Selesai itu, tuh gambarnya. Nanti aja menggambar grafiknya ya. Baru tahu bahwa ini aja. Cenderung tak hingga, dari kanan cenderung min tak hingga. Demikian juga di 3. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Aduh, pengen ngabisin nggak bisa ya. Aduh, continue belum. Udah jam segini. Soal-soal dulu nggak apa-apa lah. Daripada cepet-cepet. Ini dalam hati coba berapa jawabnya? Ini menuju tak hingga nih. Jadi dibagi pangkat tertinggi. Jadi hasilnya berapa? Min 2, Pak. 2. Min 2, Pak. 2. Iya, min 2. Minus 2, Pak. Min 2. Kan ini ada min 2 dibagi X. Nanti atasnya min 2. Ini 1. Yang 3 per X sama 5 per X-nya 0. Min 2 ya. Ini. Coba dalam hati berapa? Dibagi X kuadrat semua ya. Berapa? 0, Pak. 0, Pak. 0. Ada yang belum paham? Nanya ke yang jawab tadi siapa? Saya nggak lihat namanya. Si Mario itu. Tahu tadi yang jawab. Yang nomor ini teh berapa nomornya tidak jelas? 7. Ini dulu aja urut. Nomor 3. Berapa? 2, Pak. 2, Pak. Nomor 2, Pak. 4. Kok ini bisa Pak, saya gak paham, Pak. Pak, saya gak paham, Pak. Nggak paham. Nomor 3 jawabannya 2. Kok nomor 3 jawabannya Yang 2? nomor 3? Iya, Pak. Oke, saya Iya, Pak. jalankan. Di crop dulu ya. Masukkan ke si ini. Ctrl V. Oke. Coba. Gede amat. Di mana saya nulisnya nanti? Nah. Nomor 3 dulu yang atas. Limit X menuju tak hingga 2X tambah 1 per akar X kuadrat tambah 3. Kalau dimasukkan atasnya tak hingga, bawahnya tak hingga. Jadi nilainya nggak jadi tak hingga ya, nggak tahu, belum, harus diolah. Bagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Ini pangkat tertingginya X pangkat 1 kan? Yang ini juga X pangkat 1 karena di akar kan? Akar X kuadrat kan praktis sama dengan apa? Ini kan ini pangkat 1 juga.
Jangan lupa ya, akar X kuadrat jangan ditulis X ya. Kecuali kita udah yakin X-nya positif. Kalau X-nya bisa negatif, bukan X loh ini. Ini harus ini. Oke, itu sepintas saja di soal ini, nggak perlu. Saya bagi dengan pangkat tertinggi, jadi dibagi X. Tinggal 2, yang bawah dibagi X. Kalau di sini jelas gitu ya. Jelas sekali X-nya positif kan? Ini menuju tak hingga. X-nya positif. Jadi, saya mau masukkan dia ke akar. Kalau gini jangan dihitung dulu limit yang ini ya, meskipun 0. Karena yang ini belum dihitung limitnya. Kalau ngitung limit harus barengan. Jadi jangan ditulis ini 0, ini di bawah masih X-nya masih diganti-ganti. Nanti dianggap, kalian menganggap 1/X itu 0. Enggak. 1/X itu enggak 0, limitnya betul 0. Kita belum melimitkan. Jadi tulis aja dulu. Ini masuk ke akar. Jadi kalau X besar 0, apa? Akar X kuadrat sama dengan X ya. Jadi ini kalau masuk, ini 1/X ininya masuk ke akar jadi X kuadrat ya. Ini. X akar X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga 2 ditambah 1/X. Bawah saya sederhanakan dulu menjadi akar 1 ditambah 3/X kuadrat. Nah, pakai rumus. Kalau lupa ini saya liatin lagi. Mana? Cari dulu. Yang 0 tuh tadi mana? Nah, X menuju tak hingga 1/X pangkat 1, kayaknya 1 di soal tadi, 0. Pakai itu. Ini kan 1/X pangkat 1, X yang menuju tak hingga. Dia 0, ini 0. Jadi tinggal 2 per, ya kalau mau lengkap gitu, per akar 1 ditambah 0. 2. Begitu ya. Coba dalam hati dulu, ini berapa yang ini? Min 2, Pak. Min 2, Pak. Min 2. Yang lain coba. 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Ini mah bertolak belakang. Hutang 2 sama punya tagihan 2 gitu ya. Coba kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi. Di bawahnya saya hitung. Nanti itu biar kelihatan dulu. Pakai merah biar hati-hati. Limit X menuju min tak hingga 2X tambah 1 per akar X kuadrat tambah 3. Kayak tadi saya bagi dengan pangkat tertinggi ya. Limit X menuju min tak hingga menjadi 2 ditambah 1/X gitu kan. Ini 1/X akar X kuadrat tambah 3. Nah, hati-hati kalau negatif. Kan tadi akar X kuadrat sama mutlak X. Artinya apa? Akar X kuadrat sama dengan mutlak X itu min X kalau X-nya kecil 0 ya. Dan menjadi X kalau X-nya besar 0. Nah, di sini X-nya jelas sekali kecil 0 menuju min tak hingga ke kiri. Jadi ini kalau dimasukkan akar harus pakai aturan yang ini kan. Oke? Bingung? Jadi kalau X kecil 0, X ini sama dengan minus akar X kuadrat. Betul tidak? Ya.
Kan X-nya negatif. Masa jadi ini? Kalau gitu mah nanti atau jadi positif. Ini X-nya negatif nih menuju min tak hingga. Sedangkan ini kan selalu positif yang akar. Jadi harus ada minusnya. Nah, di situ letaknya. Kita geser bentar. Jadi ini harus yang atas sih nggak masalah, sama aja. Ini memasukkan ke akarnya menjadi minus. Ini harus minus X, minus 1 gitu ya. Minus X ini yang tadi saya tulisnya salah. Min X harus sama dengan akar X kuadrat gitu ya. Kan min X positif jadinya. Kalau X-nya negatif. Jadi X kuadrat tambah 3 dibagi X kuadrat. Ini ninggalin min di sini. Gitu ya. Nggak boleh langsung dari sini. Saya tulis ulang. 1/X. 1/X masuk ke akar jadi 1/X kuadrat. Nggak boleh kalau X-nya negatif. Ada minus di situ. Gitu ya. Oke. Karena kalau akar 1/X kuadratnya saya keluarkan lagi kan 1/X mutlak. Nah, ini kan kelihatan jadi positif. Padahal harus ada minus. Nah, ini min. Oke. Ini mah udah dihitung biasa sisanya. Min tak hingga 2 tambah 1/X. Ini minus akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 ditambah 3/X kuadrat. Kalau kalian lihat lagi, ini rumusnya ke yang tadi. Ini menuju min tak hingga X pangkat K juga 0. Ya, jadi ini 0 limitnya. Ini juga 0. 2 per min akar 1. Tambah 0, tambah 0. Sama dengan min 2. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan tanda. Lanjut lagi. Mana lanjut lagi? Hilang soalnya. Oh, ini. Oke, lanjut lagi. Saya yang ini coba. Kita lihat kalau ini kalikan sekawan aja ya, nggak masalah. Ini sendiri, ini. Kalau X-nya saya masukkan menjadi pembilangnya 3 tambah 3, 6. Penyebutnya 0. Nah, bilangan dibagi 0. Pasti ini hasilnya kalau nggak plus tak hingga ya min tak hingga. Nggak bisa nulis, kenapa ya? Sama dengan tak hingga. Tinggal tandanya. Kita lihat 3 dari kanan. 3. Ini dari kanan 3. Kalau dari kanan 3 tuh bayangkan 3,01. 3,01 ini positif pembilangnya. Penyebutnya 3,01 X-nya negatif. Nah, ini menjadi min tak hingga. Itu ya. Kalau saya buka, ininya harus klik dulu sini. Baru bisa dibuka. Gitu. Oh, ini bertahap. Karena ini 6, ini 0, berarti ini nilainya kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga. Periksa tanda. Tandanya sebenarnya yang di kanan, tadi udah ada yang nanya. Di kanan 3. Di kanan 3 dia tandanya negatif. Jadi min tak hingga. Oke, sisanya sendiri. Udah 10.38 saya harus berhenti. Meskipun agak ketinggalan, aduh lumayan nih, ketinggalan 2 jam nih. Sisanya itu saya butuh hampir 2 jam. Karena nanti ada soal-soal ini yang bikin lama soal-soalnya. Oh, ini nih, yang bikin lama nanti di akhir nih. Baru dan kalian nanti akan lambat-lambat juga. Tapi udah jam segini, saya akhiri dulu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Saya memang biasanya ketinggalan kalau ngajar sama dosen lain. Tapi nanti awal ketinggalan, saya lambat-lambat yang gini.
Nanti setelah mantap kaliannya udah mulai ngikuti iramanya, saya ngebut. Dosen lain nanti saya susul kalau udah tengah-tengah. Lewat UTS tuh biasanya saya udah nyusul nanti. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya.